Diabaikan Patrick Kluivert di timnas Indonesia, Yaakob Sayuri justru bikin rekor untuk Malut United. Nova Arianto terapkan latihan fisik ala Eropa, para pemain Garuda Muda langsung kasih pembuktian. Kabar sangat baik, Korea Utara malah sepil kelemahannya sendiri jelang lawan timnas Indonesia U17. Alex Pastor dibuat keheranan, kaget sekaligus takjub saat para pemain timnas Indonesia disambut bak superstar saat tiba di tanah air. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang diketahui, pada Maret lalu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil total 30 pemain untuk membela skuad Garuda. Dalam pemanggilan tersebut, Kluivert melewatkan banyak pemain potensial dalam daftar tersebut, termasuk Yaakob Sayuri. Meski tidak mendapatkan panggilan dari Kluivert, Yaakob Sayuri masih terus tampil secara reguler bersama klubnya Malut United. Terbaru, pada laga melawan Persis Solo, Yaakob Sayuri berhasil tampil fenomenal untuk Laskar Kiraha. Sang penyerang sayap berusia 27 tahun itu berhasil mencetak hat-trick alias 3 gol yang membantu Malut United menang dengan skor 3-1. Total dari gol pertama hingga ketiga, Yaakob Sayuri hanya memerlukan waktu 8 menit untuk melengkapi hat-tricknya. Ini menjadi catatan hat-trick tercepat yang dicatatkan pada pentas Liga 1 di era modern. Lantas, akankah Yaakob Sayuri nantinya akan dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia atau tidak? Hanya waktu yang bisa menjawab. Timnas Indonesia U17 menunjukkan ketahanan fisik yang cukup bagus pada ajang Piala Asia U17 2025. Hal itu bisa dilihat dari banyak gol yang dicetak Garuda Muda pada menit-menit akhir laga. Ya, Indonesia berada di grup C pada persaingan Piala Asia U17 2025. Lawan-lawan yang dihadapi Indonesia tidaklah mudah, sebab ada Korea Selatan yang merupakan finalis pada edisi 2023 lalu. Namun, Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 pada matchday pertama. Setelah itu, Indonesia mampu meraih kemenangan dengan skor 4-1 atas Yaman. Pada laga terakhir, Indonesia menang 2-0 lawan Afghanistan. Timnas Indonesia mencetak 7 gol dari 3 laga fase grup tersebut. Namun ada fakta menarik di balik 7 gol Garuda Muda, dan itu bukan soal nama-nama yang mencetaknya. Fakta menarik itu adalah tentang kapan waktu gol itu tercipta. 5 dari 7 gol Indonesia tercipta pada 5 menit akhir waktu normal atau tambahan waktu. Mayoritas gol Indonesia tercipta pada menit-menit akhir, seperti saat lawan Korea Selatan, di mana gol Indonesia tercipta pada menit ke-92. Pada duel melawan Yaman, Indonesia bikin gol pada menit ke-87 dan 89. Sementara saat berhadapan dengan Afghanistan, Garuda Muda mencetak gol pada menit ke-95 dan 96. Lagi dan lagi tercipta pada menit-menit akhir laga. Satu hal yang paling menonjol dari timnas Indonesia U17 kali ini adalah kekuatan fisiknya. Sejak periode persiapan, pelatih Nova Arianto memang memberi penekanan pada latihan fisik. Pada sesi pemusatan latihan di Yogyakarta Februari lalu, Nova hanya fokus melatih fisik anak asuhnya. Bahkan para pemain timnas Indonesia U17 sempat viral di media sosial, sebab dalam sebuah foto yang beredar, para pemain terlihat punya otot yang bagus. Selain berlatih di pusat kebugaran, latihan fisik juga dilakukan di lapangan. Korea Utara U17 akan menyambut laga versus timnas Indonesia U17 di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Ya, hasil imbang 2-2 melawan Oman memastikan Korea Utara U17 menyegel peringkat kedua alias posisi runner-up grup D untuk menemani Tajikistan U17 yang berhasil mengamankan puncak klasemen akhir. Pada babak perempat final, timnas Korea Utara U17 bakal menjadi lawan timnas Indonesia U17. Duel untuk memperebutkan tiket ke semifinal ini akan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium malam nanti. Seusai berhasil mengamankan tiket ke perempat final, pelatih Korea Utara Oh Tae-sung akan langsung mengalihkan fokusnya untuk memperbaiki prioritas utama, yakni pertahanan. Sebab kebobolan 2 gol melawan Oman U17 harus masuk daftar evaluasi. Tae-sung mengakui aspek inilah yang mesti jadi pekerjaan rumah Korea Utara U17.
Pasalnya, sebelumnya mereka bisa menjaga gawangnya minim kebobolan, yakni hanya kemasukan 1 gol dari 2 laga. Kami kemasukan 2 gol pada pertandingan ini versus Oman. Meskipun kami lebih menekan pada pertahanan, kami harus memperbaiki area itu pada laga mendatang. Mengenai keberhasilan merebut tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025, kami akan menganalisis kekuatan dan kelemahan kami sepanjang mengarungi kejuaraan Piala Asia U17 2025 ini, ujar Taesong. Bagi Korea Utara, ini menjadi kali kelima tampil di Piala Dunia U17. Sebelumnya, mereka tercatat sudah pernah berpartisipasi pada edisi 2005, 2007, 2010, 2015, dan 2017. Meskipun Korea Utara U17 memiliki catatan pertahanan yang cukup tangguh sepanjang fase grup penyisihan Piala Asia, skuad Garuda Asia sebetulnya mengukir rekor yang lebih apik saat bermain di grup C. Anak asuh Nova Arianto tercatat hanya kemasukan 1 gol saja dari 3 laga. Ini menempatkan skuad Garuda Asia sebagai tim dengan jumlah kebobolan paling minim sepanjang fase penyisihan. Sebagaimana yang diketahui, Alex Pastor baru 2 kali berada di pinggir lapangan saat timnas Indonesia bermain. Tepatnya saat mereka bertanding melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret lalu. Dalam 2 laga itu ada kesamaan dari sambutan fans yang sangat antusias. Mereka selalu diperlakukan baik oleh para penggemar, baik saat skuad Garuda bermain di laga kandang atau tandang. Alex Pastor menjelaskan Indonesia memiliki fans yang sangat fanatik setiap bermain. Saat melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ada 78.000 supporter yang hadir. Ini jadi pengalaman baru bagi Alex Pastor saat menjadi asisten pelatih, dan akhirnya mereka bisa membalas dukungan tersebut dengan kemenangan. Sambutan dari masyarakat yang sangat gila, 78.000 orang di stadion, dan syukurlah kami menang, ungkap Alex Pastor. Mantan pelatih Almere City ini melanjutkan, saat ini banyak pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Menariknya, pemain ini saat akan terbang menuju pesawat adalah sosok yang biasa saja. Namun, saat baru tiba untuk bertugas bersama timnas, mereka seperti superstar. Sambutan fans sangat meriah saat melihat pemain-pemain ini tiba. Anda harus membayangkan bahwa banyak pemain yang datang dari Eropa Barat. Orang-orang itu naik pesawat sebagai pesepak bola biasa dan mereka turun dari pesawat sebagai superstar. Hal ini cukup istimewa, jelas Alex Pastor. Tentu kekaguman para pelatih terhadap antusiasme masyarakat Indonesia bukan kali ini saja. Para pelatih terdahulu seperti Luis Milla hingga Sintayong pun merasakan hal yang sama.